Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rizky Aprilia, perwakilan dari kelas R3D. Perkenalkan, nama saya Getari Karenina, perwakilan dari kelas R3D. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fatma Safitri, perwakilan dari R3D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amang, perwakilan dari kelas R3D. Terlihat sang surya yang sudah mulai menampakkan dirinya, membuat seorang gadis terusik oleh cahaya yang muncul pada sela-sela jendela kamarnya. Tidak lama kemudian, gadis ini terbangun dari tidur cantiknya. Setelah tidak lama, gadis ini terbangun. Yang dilakukan pertama kali adalah ngecek handphonenya. Gadis ini yang bernama Nella Veronica Azahra, yang biasa dipanggil oleh keluarganya itu Ica, atau ketika dengan sahabatnya, gadis cantik ini dipanggil Lala. Nala mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Ia pun mempunyai sahabat yang sangat menyayanginya. Nala bersekolah di Quinby International High School, kelas 11 MIPA 2. Seperti yang terlihat pagi ini, Nala bergegas untuk siap-siap berangkat sekolah. Setelah beberapa waktu Nala bersiap, dia segera turun ke bawah. Tumben, udah bangun lah. Biasanya harus abang yang bangunin kamu, ucap abang Nala yang bernama Mar. Apaan sih bang? Aku bangun cepet dibilang tumben. Giliran bangun lama dibilang kebo, ucap Nala sembari menunjukkan bibirnya. Sudah, ayo Nala, dimakan sarapannya, nanti kamu telat loh, ucap bunda Nala yang bernama Elvia. Setelah Nala selesai sarapan, dia pun langsung berangkat ke sekolah. Ayah, bunda, abang, Ica berangkat dulu ya. Assalamualaikum, ucap Nala. Waalaikumsalam, hati-hati dek. Kamu nggak bareng abang aja, ucap ayahnya. Enggak ya, Nala dijemput Ino. Dadah ayah. Ino udah di depan kayaknya. Bye ayah, ucap Nala sembari melambaikan tangan ke ayahnya. Setelah Nala berpamitan dengan ayahnya, ternyata Devino atau yang biasa dipanggil Ino oleh Nala sudah berada di depan gerbang rumahnya. Lama amat sih lo, lumutan nih gue, ucap Ino. Ino sabar dong, Lala kan debat dulu sama si abang. Maafin Lala ya Ino, ucap Nala sembari mengeluarkan jurus puppy eyes-nya. Iya, Ino maafin. Mana bisa Ino marah sama Lala, apalagi Lala keluarin jurus yang satu itu. Hehe, ucap Ino sembari mengusak pucak rambut Nala. Hehe, udah yuk, kita berangkat, ucap Nala. Setelah beberapa waktu Nala dan Ino pun sampai di sekolah yang ternyata sudah ditunggu oleh para sahabatnya. Nala mempunyai beberapa sahabat yaitu seperti Stella, Gaby, Ana, Alvaro, Revan, Ino, dan Reza. Kemana aja sih lama banget nungguin lo pada, ucap salah satu sahabatnya yang tua yaitu Stella. Ini nungguin Princess 1 debat sama abangnya dulu, ucap Ino sambil merangkul Lala. Sorry guys, kalian lama ya nungguin Lala, ucap Nala sembari memasang wajah memelas. Enggak kok La, mukanya jangan gitu, bikin gemes tahu, ucap Alvaro sembari mencubit pipi gembil Nala. Aduh, sakit tahu Al, ucap Nala. Udah yuk, kita ke kelas, sebentar lagi bel masuk nih, ucap Ana. Setelah tidak lama mereka memasuki kelas, bel pelajaran pertama pun berbunyi. Setelah mereka melalui pelajaran yang menguras otak mereka, bel pun kembali berbunyi yang menandakan waktu istirahat tiba. Ke kantin yuk, lapar nih, ucap Reza. Ayo, ucap Bibi. Selama perjalanan mereka ke kantin, banyak mata yang memandang mereka semua, terutama memandang ke arah Nala. Seketika Nala yang melihat pun merasa risih. Udah, gak usah diliatin. Yuk langsung cari tempat,
ucap Ino, sembari menggandeng tangan Nala dan meninggalkan sahabatnya yang lain. Heh, kupret, malah ninggalin kita, ucap Revan. Kita? Lo aja kali, gue enggak, ucap para sahabat yang lainnya. Setelah mereka mendapatkan tempat duduk, mereka pun memesan makanan. Tidak lama kemudian makanan yang dipesan tiba. Nala serta sahabatnya pun segera memakannya. Ketika Nala sedang menikmati mie ayam yang ia pesan, tiba-tiba pintu mereka digebrak. Brak! Seketika mereka semua melihat ke arah sumber suara tersebut. Ngapain lo gebrak-gebrak meja kita? Mau ngamen lo? Ucap Stella. Seketika semua yang di meja itu tertawa. Gak usah ketawa lo. Heh, lo gue peringatin ya. Jangan deketin cowok gue. Ucap perempuan yang bernama Jessie. Siapa cowok lo? Ucap Gaby. Gak usah ikut campur lo. Devino cowok gue. Ucap Jessie. Kapan jadiannya? Geli juga gue punya cewek modelan kayak lo. Mau sekolah apa mau manggung? Medok banget itu muka. Ucap Ino dengan sarkas. Ih, kamu kok gitu? Ucap Jessie. Pergi deh ulet, geli gue liat lo. Jadi gak nafsu makan gue. Ucap Reza. Awas lo Nal, lihat aja apa yang gue lakuin. Ucap Jessie, sembari pergi meninggalkan meja mereka. Lo gak apa-apa kan, La? Ucap Ana. Gak apa-apa kok, ucap Nala sembari tersenyum. Udah yuk, ke kelas, udah bel tuh, ucap Stella. Tidak lama kemudian, bel pulang berbunyi. Ino, Lala ke kamar mandi dulu ya. Ino tunggu di parkiran aja, ucap Nala. Gak mau ditungguin aja, ucap Ino yang merasa akan seperti ada hal yang tidak beres terjadi. Gak usah, aku duluan ya. Setelah Nala menjawab pertanyaan Ino, Nala pun segera ke kamar mandi. Dan ternyata, di dalam kamar mandi tersebut ada Jessie yang sedang bercermin. Ada lo Nal. Gue peringatin sama lo. Jauhin Devino, atau lo akan tahu akibatnya, ucap Jessie. Jess, aku gak bisa. Ino sahabat aku. Kalau kamu suka sama seseorang, jangan sampai kamu seperti ini. Kamu bersikap seperti ini malah akan membuat orang yang kamu suka itu ilfeel. Jess, kamu cantik. Kamu berhak dapat cinta yang layak. Janganlah mencintai, tetapi dicintai, ucap Nala dengan lembut. Mendengar ucapan Nala membuat Jessie terdiam beberapa saat. Diem loh, jangan banyak omong, ucap Jessie. Oke, gak apa-apa kok, ucap Nala. Aku cuma kasih tahu kamu aja apa yang harus kamu kejar dan apa yang harus kamu pertahankan, ucap Nala. Sambil berlalu ke pintu kamar mandi. Nal, suara lirih Jessie membuat Nala menahan diri untuk masuk ke kamar mandi. Kenapa Jess? Ucap Nala. Gue minta maaf ya atas perbuatan gue selama ini sama lo. Gue sadar untuk gak baik memaksakan seseorang untuk mencintai kita. Makasih ya Nal, udah buat gue sadar bahwa lebih baik dicintai daripada mencintai. Dan lebih baik mempertahankan apa yang harus dipertahankan dan mana yang tidak, ucap Jessie sembari menangis. Ya Jess, aku maafin. Saran dari aku, jadilah wanita yang baik, wanita yang kuat. Dan satu lagi, janganlah kamu mengejar seseorang, tetapi kamu harus menjadi seseorang yang dikejar. Kamu paham kan maksud aku? Ucap Nala. Iya, gue paham kok. Makasih ya Nal. Nal, mau berteman dengan gue? Ucap Jessie. Kenapa enggak? Kita temenan sekarang, ucap Nala sembari tersenyum dan memeluk Jessie.
Tidak lama kemudian, setelah itu, Nala pun segera pulang ke rumah. Setelah percakapan mereka kala itu, semua berjalan dengan sempurna dan baik-baik saja. Sore hari ini, angin terasa sejuk membuat para sahabat ini menikmati sore mereka dengan berkumpul di gazebo taman dekat rumah Nala. Ketika mereka sedang bersenda gurau, datang seorang pria menghampiri Nala. Permisi, kamu Nala bukan? Ucap pria tersebut. Iya, kamu siapa ya? Ucap Nala. Lo lupa Nal sama gue, pohon ceri, jatuh, ucap pria itu. Tunggu, kamu Vito bukan? Ucap Nala. Akhirnya lo inget gue, ucap Vito sembari senyum. Vito, Nala kangen tahu. Vito kemana aja? Ucap Nala sembari memeluk Vito. Vito ikut Dedi ke London, Nal, ucap Vito sembari membalas pelukan Nala. Mereka tidak sadar kalau sedari tadi ada yang memperhatikan mereka dengan tangan yang mengepal. Makanya dijedor. Jadi nggak rungsing. Celetuk Revan tiba-tiba membuat para sahabatnya melihat ke arahnya. Kenapa? Gue ganteng, ucap Revan. Amit-amit, ucap mereka semua. Guys, gue izin balik duluan ya, nyokap ngechat gue nih, ucap Devino tiba-tiba. Oke, Vin, salamin buat tante ya, ucap mereka semua. Devino yang mendengar ucapan temannya hanya mengangkat jari berbentuk huruf O dan segera berlalu tanpa menatap Nala. Nala yang melihat Devino melewatinya tanpa menyapanya pun bingung. Setelah kejadian itu, Nala pun terdiam lalu ia berpamitan pulang dengan para sahabatnya dan segera meninggalkan teman. Hari semakin sore, Vito berinisiatif untuk mengantarkan Nala pulang. Nal, balik yuk, gue antar pulang, ucap Vito. Di sepanjang perjalanan pulang ke rumah Nala, Vito bertanya kepada Nala mengenai keterdiamannya. Nal, lo kenapa? Tumben diam terus, ada masalah? Nala pun menjawabnya, enggak, ada masalah kok. Nala baik-baik aja. Vito bertanya lagi kepada Nala, temen lo tadi kenapa? Kok gitu banget? Entah, Lala juga kurang tahu. Mungkin dia cemburu, tapi kayaknya gak mungkin deh, Tok, ucap Nala. Lo ada rasa Nal sama dia? Siapa namanya? Namanya Devino. Lala sih ada rasa sama Ino, tapi Lala gak tahu Ino punya rasa gak sih sama Lala, ucap Nala. Setelah percakapan tersebut, Vito dan Nala pun sama-sama terdiam. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di rumah Nala dan Vito pun segera berpamitan untuk kembali pulang. Keesokan harinya Vito mulai aktivitasnya dengan jogging di sekitar komplek perumahan dan ketika Vito sedang berlari, ia pun melihat Devino yang sedang berjalan. Vito pun tanpa menunggu waktu segera menghampiri Devino. Woi, sendirian aja, ucap Vito sambil memukul pelan bahu Devino. Devino yang merasa kaget pun menoleh dengan wajah datar. Vino yang merasa pertanyaannya tidak dijawab pun kembali bertanya kepada Devino. Woi, diam aja, gue nanya juga. Lu kenapa bro? Roman-romannya gak suka sama gue. Ada masalah? Biasa aja, gak ada masalah apa-apa, ucap Devino. Gak yakin gue ada hubungannya sama Nala. Kenapa bro? Cemburu loh sama gue, ucap Vito. Mendengar ucapan Vito, Devino pun menjawab, menurut lo gimana? Menurut gue sih ya ada hubungannya sama Nala dan lo cemburu kan sama gue, ucap Vito. Devino hanya diam dan menjawab. Vito pun melanjutkan ucapannya.
gue mau ngomong nih masalah Nala dan juga lo. Sebelumnya gue mau tanya sama lo ada rasa sama Nala? Ucap Vito. Kenapa lo nanya itu? Lo suka sama dia? Ucap Devino. Ngomong apa sih lo? Gue suka sama Nala. Gak mungkin, kayaknya deh. Nala itu udah gue anggap adik gue sendiri. Sekarang gue nanya lagi sama lo ada rasa gak sama dia? Ucap Vito. Mendengar ucapan Vito, Devino pun menjawab, jadi lo gak suka sama Nala? Dan benar lo cuma anggap Nala seperti adik lo doang? Kalau ditanya gue ada rasa sama Nala, apa enggak jawab gue ada rasa sama dia, gue sayang sama dia dalam artian pria dan wanita. Gue cinta sama dia, tapi selain ini gue hanya bisa memendam ini semua. Gue nggak mau kalau seumpama gue ngungkapin semuanya akan beda, gak kayak semula lagi. Jadi lo udah nyerah sebelum berperang, pecundang, ucap Vino. Dan perlu lo tahu, sebenarnya Nala juga punya perasaan sama lo, ucap lagi. Setelah mendengar ucapan Vito, Devino pun beranjak dari tempat duduknya dan segera pergi meninggalkan Vito menuju rumah Nala. Sesampainya di rumah Nala, ia pun melihat Nala yang sedang menyiram tanaman. Nala melihat Devino yang berada di depan gerbang rumahnya pun segera menghampirinya. Ino ngapain kesini? Ino bukannya marah sama Lala, ucap Nala. Ino gak marah sama Lala, Ino mau ngomong sesuatu sama Lala. Lala ada waktu, ucap Devino. Ada kok, Lala ada waktu. Ino mau ngomong apa? Ucap Nala. Lah, sebelumnya Ino mau minta maaf sama Lala. Gara-gara Ino cuekin Lala kemarin. Bukan maksud Ino cuekin Lala. Ino cuma cemburu lihat Lala sama Vino deket banget. Lah, Ino mau tanya sama Lala, kalau kita berhenti jadi sahabat gimana? Ucap Devino. Kenapa? Ino cemburu sama Vito. Vito itu abangnya Lala. Dan juga kenapa Ino mau kita berhenti jadi sahabat? Ino udah gak sayang sama Lala lagi ya? Lala ngerepotin Ino ya? Ucap Nala sambil mengeluarkan air mata. Lala jangan nangis. Ino mau kita berhenti jadi sahabat karena Ino ingin Lala menjadi ratu di hati Ino. Ino pengen Lala jadi sosok perempuan yang menemani Ino. Lala mau jadi pacar Ino. Sebenarnya udah lama Ino mau ngomong gini ke Lala, tapi Ino ragu kalau misalnya Ino ngomong persahabatan kita jalin akan renggang, ucap Devino. Ino jahat. Kenapa? Kenapa gak ngomong kalau Ino suka sama Lala? Lala gak akan ikut merasakan perasaan suka sama Lala. Lala takut Ino cuma anggap Lala hanya teman atau sahabat Ino aja, ucap Nala. Jadi Lala suka gak sama Ino dan gak berani ngomong juga sama Ino dan selama ini hanya memendam perasaan itu, ucap Devino. Nala yang mendengarnya pun hanya mengangguk kepalanya. Jadi Lala mau gak jadi pacar Ino? Jadi kekasih Ino? Ucap Devino. Iya, Lala mau jadi pacar Ino, ucap Nala dengan senyum. Setelah mendengar pernyataan Nala yang menerimanya, Devino sangat senang sehingga ia pun
memeluk Nala sembari mencium pucak kepala Nala. Dan pada akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih setelah mereka membuang rasa gengsi mereka untuk mengungkapkan rasa masing-masing.